Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaiyah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jerat kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesitlah keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupannya lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jerat kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai air manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabat. Silakan dulu. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Ya, seperti yang kamu lihat, aku sehat-sehat saja. Terus ada apa gerangan kemari? Apakah ada kabar gembira atau semacamnya? Tentu saja, aku membawa kabar gembira, kawan. Ya, kabar apa itu? Baru saja aku melihat di pelabuhan ada sebuah kapal besar yang menepi di tepian pantai air manis. Sekiranya kita bisa mengikuti mereka habis dari sini. Bagaimana? Maksudmu kita akan pergi merantau gitu? Ya, tentu saja. Apakah kamu ingin terus hidup miskin seperti ini? Apakah kamu tidak ingin membahagiakan ibu kamu? Ya, aku sangat ingin membahagiakan ibuku. Tapi aku tidak tega meninggalkan dia sendirian di kampung. Sebaiknya aku harus meminta izin darinya dulu. Baiklah, minta izinlah kepada ibu. Jika kamu sudah dipersilakan untuk pergi, temuilah aku. Maka kita akan merantau bersama-sama. Oke, terima kasih. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud minta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Bu, Malin ingin pergi merantau. Malin ingin merubah nasib kita saat ini. Kenapa tiba-tiba kau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Justru karena itu, Bu. Malin tidak ingin kita begini terus. Malin ingin kehidupan kita lebih baik daripada saat ini. Sudah kau putuskan dengan baik ini, nak? Insya Allah, Bu. Malin sudah membulatkan tekad. Besok Malin akan pergi bersama dengan Rashid dengan menumpang kapal yang sedang bersandar di pelabuhan pantai air manis itu. Baiklah, nak. Jika itu keputusanmu, maka pergilah. Tapi jangan kau lupakan ibumu ini. Terima kasih, Bu. Malin berjanji tidak akan melupakan ibu dan Malin akan pulang dengan membahagiakan ibu. keesokan harinya Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagang. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya gimana, Rashid? Akan kerja apa kita di sini? Aku tidak tahu. Kita hanya bisa terus berikhtiar untuk mencari pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda,
Apakah kalian ingin butuh pekerjaan? Ya, tentu. Tuh, kebetulan saya membutuhkan pekerjaan 2 orang laki-laki seperti kalian ini yang kuat ini. Apakah kalian bersedia? Tentu saja, Tuhan. Apakah kami bisa langsung bekerja dengan Tuhan? Alangkah bersyukurnya kami apabila Tuhan bersedia menerima kami. Perkenalkan, nama saya Malin bin Bande dan Saya ini saudagar. adalah Rashid, sahabat saya. Saya saudagarnya. Oke, Malin, Rashid, sekarang kalian ikut aku. Ya. Mulai besok kalian sudah boleh bekerja dan sekarang kalian boleh istirahat terlebih dahulu di rumahku. Nanti malam aku akan jelaskan bagaimana pekerjaan kalian untuk besok. Apakah kalian bersedia? Baiklah, Tuhan. Baiklah Tuhan. Akhirnya Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu pun berlalu. Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lain. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah gerangan pemuda itu? Nampaknya dia memiliki etos kerja yang lebih baik dari pemuda yang lainnya. Anak muda yang itu ya, yang sedang menyapu itu ya? Iya, Ayah. Itu namanya Malin, nak. Memangnya ada apa, nak? Semenjak hari itu, Tidak ada apa-apa, ya. putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Wah, Rashid, engkaukah itu? Wah, Malin, benarkah ini engkau? Yoi. Kau telah jadi orang sukses sekarang. Ya, seperti yang kau lihat sekarang, aku telah menikmati hasil dari jerih payahku selama ini. Dan kau lihat siapa wanita cantik di sebelahku ini? Ini adalah my wife. Kau telah jadi orang hebat, Malin. Aku kagum padamu. Ya, terima kasih. Sudah dulu ya, aku mau jalan-jalan dulu bersama my wife. Itu saja. Aku senang-senang. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergagas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah Mak, anakmu Malin telah kembali. Sungguhkah, Nak? Kau tidak membohongiku. Ya, aku tidak membohongimu, Mak. Ayo, konkan Mak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergagas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana.
dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu nak? Kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak mengabari ibumu ini? Siapa wanita tua itu, Bang? Sepertinya ia mengenalmu. Oh, tidak tahu. Mungkin pengemis tua yang mengaku-ngaku mengenali diriku. Apakah ia ibumu? Ya bukanlah. Mana mungkin aku punya ibu seburuk rupa engkau. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlarilah menghampirinya dengan pakaian compang-camping. Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihannya yang luar biasa. Ia pun meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadah tangan ke atas. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia tidak maafkanlah dia. Tapi jika dia harus anakku, Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Begini. Dek, apakah kau baik-baik saja? Mana aku tahu. Dirinya alam marah pada kita. Jadi tolong ibu, badanku aku. Maafkan aku telah tidak. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu yang diakibatkan karena durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu yang tidak pernah menganggap pada saat ia sudah sukses. Nauzubillah min zalik.